Oke guys, jangan lupa like and subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas tentang metode-metode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Cooperative learning atau metode pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran dengan pendekatan yang menekankan adanya kerjasama atau kooperatif antar siswa dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan belajar. Aktivitas pembelajaran kooperatif dapat memainkan banyak peran dalam belajar. Dalam hal ini juga, semua aktivitas yang di dalam cooperative learning merupakan suatu bentuk kerjasama antara siswa dengan kelompok-kelompoknya. Pada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar dapat bekerja sama di dalam kelompoknya, seperti menjadi penugas yang baik, memberikan penjelasan kepada teman sekelompok dengan baik. Siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Nah, berikutnya kita akan masuk unsur-unsur pembelajaran cooperative learning, yang itu bisa dilihat sendiri bagaimana dan apa saja unsur-unsur yang ada dalam cooperative learning tersebut. Tip dalam pembelajaran cooperative learning, di mana unsur tersebut memiliki suatu tujuan dan memiliki fungsi tertentu. Nah, ciri-ciri pembelajaran, kita masuki ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Metode yang pertama dipakai dalam metode cooperative learning, yang pertama itu materi pembelajaran dituntaskan secara berkelompok. Yang kedua, kelompok dibentuk berdasarkan siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, rendah. Yang ketiga, penghargaan berorientasi pada kelompok. Ciri-ciri pembelajaran cooperative learning, di mana pembelajaran cooperative learning memiliki 3 ciri-ciri tersebut, walaupun masih banyak ciri-ciri yang lainnya, tapi saya ambil cuma 3 saja. Berikutnya yaitu model-model pembelajaran kooperatif yang mudah diaplikasikan dalam pembelajaran dan kegiatan KBM. Yang pertama bisa dilihat sendiri, yang kedua, ketiga, dan yang selanjutnya, dan sampai yang kelima. Dimana kelima ini dapat kita aplikasikan sesuai dengan apa tujuan dari pembelajaran kita awalnya, di mana pembelajaran ini merupakan tujuannya untuk mengajarkan membentuk suatu kerjasama antara individu dengan kelompok dengan kelompok, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat ini dari model-model pembelajaran kooperatif yang mudah diaplikasikan dalam pembelajaran kita yang akan datang, di mana pembelajaran ini kita akan dapat melakukan hal cooperative learning ini dengan baik ketika kita mengaplikasikan hal-hal dan cara-cara metode-metode yang telah kita perhatikan lagi dengan cermat, bijaksana, dan penuh dengan ketelitian dalam proses belajar mengajar, sehingga pembelajaran yang kita lakukan merupakan pembelajaran yang baik dan memiliki kualitas efisiensi pembelajaran yang tinggi. Oke, berikutnya kita memasuki model-model pembelajaran aktif atau active learning, di mana pendekatan pembelajar aktif adalah pendekatan dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Kemampuan belajar tersebut diorientasikan sebagaimana yang semestinya. Yang melalui pendekatan belajar aktif, siswa diharapkan untuk mampu mengenal dan mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang mereka miliki, di mana tujuan ini memiliki berbagai macam mengaktifkan kreativitas, inovasi, dan produktivitas siswa tersebut. Oke, berikutnya yaitu kita masuk model active learning dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran yang itu true or false atau benar atau salahnya, di mana metode ini merupakan aktivitas kolaborasi yang mengajak siswa untuk terlibat ke dalam materi secara langsung.
Kemudian metode ini meminta kepada siswa untuk menyatakan benar atau salah atas pernyataan atau pertanyaan yang ditulis oleh guru, baik secara tertulis maupun secara lisan. Dapat dilakukan true or false, benar atau salahnya dari kuis-kuis yang diberikan. Yang berikutnya yaitu guided teaching atau pembelajaran terbimbing, di mana pembelajaran terbimbing ini merupakan metode aktivitas untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa atau untuk memperoleh hipotesa atau hipotesis yang dimiliki oleh siswa-siswa tersebut. Metode ini meminta kepada siswa untuk membandingkan antara jawaban mereka dengan materi yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya. Oke, yang berikutnya yaitu call sort atau cari kawan. Metode ini merupakan aktivitas kolaborasi yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep dalam pembelajaran active learning, kreativitas dan klasifikasi fakta tentang objek atau mereview informasi. Metode ini meminta kepada siswa masing-masing kelompok siswa untuk mempresentasikan isi kartu yang ada di kelompoknya, merupakan suatu kuis tertulis yang secara tidak langsung memungkinkan berpikir kritis siswa. Yang keempat yaitu gabungan dua kekuatan. Metode ini merupakan aktivitas pembelajaran yang digunakan untuk mendorong pembelajaran kooperatif dan memperkuat pentingnya serta manfaat sinergi. Yang kelima yaitu permainan bergilir. Permainan bergilir merupakan metode kesempatan kepada siswa yang diberikan kesempatan untuk melatih kecakapan dalam bermain peran terhadap situasi kehidupan nyata. Metode ini meminta kepada siswa untuk membuat skenario kehidupan yang nyata berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Metode-metode dalam accelerated learning yang berikutnya yaitu metode ini merupakan metode dalam accelerated learning merupakan metode belajar mengajar yang membuat murid bisa belajar secara alamiah dengan memakai teknik belajar yang tepat dengan karakter dirinya, sehingga murid bisa merasakan bahwa kegiatan belajar lebih mudah dan cepat. Tujuan dari metode ini yang pertama mengaktifkan otak emosional sehingga membuat segala sesuatu akan lebih mudah diingat. Yang kedua menghubungkan aktivitas otak kanan dan juga kiri. Yang ketiga berusaha mengembangkan 8 kecerdasan manusia. Yang keempat melakukan relaksasi agar suatu hal yang tersimpan dalam memaknai dengan baik. Guys, berikutnya kita masukkan prinsip model pembelajaran accelerated learning, di mana prinsip accelerated learning pembelajaran model ini satu, proses belajar harus melibatkan otak dan tubuh. Dua, belajar merupakan proses menciptakan suatu pengetahuan dan bukan mengkonsumsi pengetahuan yang telah diciptakan, tetapi mengembangkan apa yang diberikan supaya menjadi otak berpikir secara kritis. Yang ketiga yaitu kerjasama dalam belajar, bisa mempercepat proses dan menanamkan kesan pada siswa, di mana kerjasama dapat mengajarkan siswa bekerjasama dan memiliki kemampuan dalam suatu kelompok. Yang keempat, belajar tidak harus menjadi pendengar secara terus-menerus, akan tetapi murid juga dianjurkan untuk menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran materi yang telah diberikan oleh guru kepada siswa tersebut.
Nah, setelah kita masuki itu, kita akan masuki langkah-langkah model pembelajaran accelerated learning. Langkah-langkah metode pembelajaran accelerated learning menciptakan suasana yang rileks. Yang kedua, subjek pelajaran adalah hal yang relevan. Maksudnya di sini siswa mau belajar ketika siswa mengetahui manfaat dan pentingnya pelajaran tersebut. Yang ketiga, belajar dengan emosi yang positif bersama orang-orang lain terhadap dorongan semangat untuk istirahat dan saling mendukung. Yang keempat, melibatkan semua indera dan pikiran termasuk otak kiri dan otak kanan. Yang kelima, kemampuan otak untuk berpikir. Yang keenam, itu mengkonsolidasi bahan yang telah diberikan dan mereview ulang dalam periode waspada. Oke, yang berikutnya kita masuki metode dalam quantum learning, di mana metode ini menjelaskan tentang hal-hal petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat siswa, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Quantum learning ini berakar dari upaya ideologi kita memasuki model dalam metode ini. Yang pertama, modelnya itu konsep. Konsep sebagai teknik belajar efektif. Konsep berupa ide pemikiran yang dituangkan dalam bentuk gambar atau grafik yang mana ini akan merupakan subjudul dari pokok pembahasan. Yang kedua, teknik memori. Teknik memori ini yang merupakan teknik memasukkan informasi ke dalam otak sesuai dengan cara kerja otak. Dalam teknik ini perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi otak dalam menyerap dan menyimpan informasi. Teknik memori ini merupakan metode otak yang harus mengingat apa-apa yang telah dijelaskan. Yang ketiga yaitu teknik pelesetan kata. Maksudnya pelesetan kata. Teknik ini yaitu menggantikan kata sulit yang ingin kita hafal dengan kata lain yang bunyinya mirip atau mudah diingat, lucu, dan yang memiliki makna yang sama. Yang keempat, sistem pasca lokasi, di mana sistem pasca lokasi ini merupakan teknik mengakses dan mengaktifkan memori tematik dan episodik. Saat kita berusaha menghafal, kita mengaktifkan memori semantik informasi yang kita dapat, kemudian dicontohkan pada lokasi yang berarti mengaktifkan memori episodik tersebut. Nah, berikutnya kita akan memasuki pengembangan metode konvensional dan modern serta implementasi dalam pengajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, pengembangan metode konvensional. Nah, ini dapat dilihat sendiri penjelasannya sebagaimana yang telah tertera di dalam video tersebut. Model pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran yang umum dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar, yakni dilakukan dengan cara pendidik menjelaskan dan murid mendengarkan, dan
sebaliknya. Yang metode lain yang sering digunakan dalam metode konvensional antara lain adalah expository. Metode expository ini seperti ceramah dan lain-lain. Metode ini di mana kegiatan pembelajaran berpusat pada guru sebagai pemberi informasi yang akan dibahas dalam pembelajarannya. Oke, berikutnya kita akan memasuki pengembangan metode-metode modern. Metode modern dalam pembelajaran adalah menggunakan cara-cara yang inovatif dan dengan berbagai kombinasi yang komparatif untuk menghasilkan cara belajar yang teknis, taktis, dan praktis dalam pembelajarannya. Dalam mengaplikasikan pembelajaran ini merupakan kita melibatkan yaitu teknologi. Nah guys, itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan tentu saya bisa kalian jika ada kesalahan saya pribadi mohon maaf, pada tentu saya mohon ampun jika ada kritik dan saran bisa di inbox atau whatsapp saya lewat WA ataupun komentar di kolom komentar tersebut. Terima kasih.